Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, siswa-siswi MTS Negeri 4 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Semoga nikmat-nikmat tersebut akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umat-umat beliau yang setia sampai akhir zaman nanti, sehingga dipertemukan oleh Allah dalam naungan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, siswa-siswi MTS Negeri 4 Jakarta yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Abdullah ibnu Abbas ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Abdullah ibnu Abbas ditanya, ma khairu syuhur, bulan apa yang paling baik wahai Abdullah ibnu Abbas? Kemudian Abdullah ibnu Abbas menjawab, khairu syuhur syahru Ramadan, sebaik-baiknya bulan adalah bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, kenapa Abdullah ibnu Abbas mengatakan bulan yang paling baik adalah bulan suci Ramadan? Karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat banyak sekali kejadian-kejadian, kisah-kisah sejarah yang diantaranya menurut Abdullah ibnu Abbas adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan disitulah diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan di situ terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang dimana di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dalam satu pendapat ada yang mengatakan turunnya Al-Quran pertama kali adalah di tanggal 17 Ramadan. Namun pendapat yang lain ada yang mengatakan turunnya Al-Quran itu di tanggal 27 Ramadan. Namun yang masyhur yang ada di sekitar kita, para ulama berpendapat bahwa turunnya Al-Quran ada di tanggal 17 Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kota Arab dengan situasi dan kondisinya yang tidak sama sekali mendukung dengan adabnya yang kurang baik. Kemudian masyarakat sekitarnya banyak yang menyembah berhala, bukan hanya masyarakat Arab di Mekah, namun juga saudara-saudara daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paman-paman beliau pun banyak yang menyembah daripada berhala. Melihat situasi dan kondisi Arab seperti itu, maka hati Rasulullah sangat bimbang sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan daripada Allah pergilah ke Gua Hiro. Kemudian di Gua Hiro lah di situ Rasulullah bermunajat, memohon daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Rasulullah berdiam diri. Kemudian pada suatu ketika datanglah seorang laki-laki di hadapan Rasulullah di Gua Hiro tersebut. Kemudian laki-laki tersebut dengan tampannya, dengan bersihnya, kemudian bertanya dan langsung memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya, Iqra, Iqra ya Muhammad. Kemudian apa kata Muhammad?
saya tidak bisa baca. Ma'ana biqari. Kemudian dipeluklah Nabi Muhammad 2 kali, kemudian Iqra, bacalah, kemudian dipeluk ketiga kalinya, dipeluk pula Iqra sampai ketiga kalinya, sampai sesak napasnya daripada Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad dibimbing, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Nabi Muhammad mengikuti daripada laki-laki itu. Siapakah laki-laki itu? Dialah malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, dan itulah turunnya Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siswa-siswi yang tes Negeri 4 Jakarta yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad memang seorang yang ummi, bukan arti Nabi Muhammad seorang yang bodoh. Nabi Muhammad seorang yang cerdas. Hikmahnya adalah turunnya Al-Qur'an dari Allah. Ketika itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah percaya, kepada Abu Bakar, Abu Bakar percaya bahwa Nabi Muhammad telah menerima wahyu dari Allah. Sampai tokoh yang muda yaitu Ali bin Abi Thalib pun percaya. Namun orang-orang sekitar Arab jahiliyah tidak percaya. Dengan umminya Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis, ya, menandakan bahwa itu adalah bukan buatan Nabi Muhammad. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis, tidak mungkin dia menciptakan Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat luar biasa. Dan inilah hikmahnya diturunnya Al-Qur'an. Dengan demikian di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan marilah sama-sama di bulan ini kita berniat semaksimal mungkin untuk bisa membaca Al-Qur'an. Bahkan kita bisa menghafal Al-Qur'an, bahkan mengamalkan Al-Qur'an, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti akan bisa memberikan kepada kita syafaat di yaumil qiyamah. Saudara-saudara, siswa-sisiku, dengan bulan suci Ramadan ini kita jadikan tahun ini Ramadan yang terbaik. Baca Al-Qur'an, kita amalkan Al-Qur'an, kita hafalkan Al-Qur'an. Marilah kita targetkan pada Ramadan ini 1 kali, 2 kali, 3 kali kita mampu untuk menghatamkan Al-Qur'an. Insya Allah akan mendapatkan nilai-nilai terbaik buat diri kita dan juga buat lingkungan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.